Kasian banget ya Judika dibuat sama hewan ya. Parah nih. Ada satu orang yang ngikat kamu untuk jadi tumbal, dia bilang gitu kan. Ya, menarik sekali. Ternyata Infinite Community tidak terbatas hanya untuk kalangan Kristen. Jadi siapapun, anak-anak muda bisa join di komunitas ini. Nah, buat sahabat zona kebiasaan ya, zonanya aman. Untuk sahabat santuy yang lagi nonton tayangan ini, terus penasaran, pingin tahu nih, ya tertarik mau join di Infinite, terus pengen tahu kegiatannya ngapain aja sih di sana. Nah, Kak Dika bisa ceritain nggak sih apa aja yang dilakuin di Infinite Community itu? Oke, siap, boleh. Kebetulan nih sebelum pandemi ini ada gitu, yang biasa kita lakukan adalah kita sering ngumpul setiap hari. Sebenarnya ada kegiatan sih, tergantung wilayahnya. Senin area BSD Tangsel, Selasa Bekasi, Rabu itu masih belum ada. Utara, sorry. Terus Kamis Selatan, Jumat Barat, dan Jakarta Selatan. Terus kemudian Sabtu kita nggak ada, Minggu juga kita nggak ada. Jadi bisa dibilang kayak setiap hari itu pasti ada kegiatan, cuma beda-beda wilayahnya. Gitu. Nah, kita ngapain aja di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kita itu punya punya sistem, yaitu sistem pembapaan gitu. Kita kepengen jadi bapak bagi generasi, dan oleh karena itu Infinite Community melahirkan beberapa leaders di wilayah-wilayah masing-masing untuk menjadi bapak bagi anak-anaknya gitu loh, bagi anggota-anggotanya. Di mana leaders tersebut nantinya akan membantu para anggota untuk mereka bisa bertumbuh lah dalam Tuhan. Kemudian mereka juga bisa cari tahu tentang potensi diri sehingga bisa di-upgrade sampai akhirnya mereka bisa spread out dan seterusnya. Oleh karena itu setiap minggunya kita sering kumpul, terus kemudian kita kebanyakan sharing gitu loh. Kira-kira apa sih kesulitan kamu gitu ketika kamu ngejalanin ini, terus nanti dibantu sama leadersnya. Kalau pas kayak gue bisa datang ke masing-masing wilayah, gue akan tanyain juga sama anak-anak gitu. Sampai akhirnya kayak mereka mulai menemukan, oh ternyata gue bagusnya di sini aja, maksudnya di bagian ini. Terus kayak Audrey juga kebetulan dia lulusan psikologi, sehingga dia juga bisa membantu teman-temannya juga untuk kayak cari tahu tentang kira-kira dengan karakter yang seperti ini bagusnya kemana sih arahnya, arah pekerjaannya kah atau arah jurusannya dan seterusnya. Sehingga kebanyakan kita mementoring anak-anak gitu supaya mereka mengerti tujuan hidup mereka itu seperti apa ke depan. Itu sih paling yang kita lakukan. Bahkan juga sering juga kita mengadakan kayak bakti sosial. Memang nggak sering banget sih, cuma beberapa kali. Pas memang kebetulan waktu itu ada momen yang spesial sehingga kita kepengen untuk menolong juga teman-teman di luar komunitas yang istilahnya yang bisa kita bantu mereka dengan apa yang kita punya gitu. Terus juga pernah juga sempat Infinite Community pelayanan bareng waktu mana ya, ke Toraja. Iya, sebelum Toraja dibentuk, kita KKR dulu di sana sama teman-teman Infinite Community. Sampai akhirnya kita lihat banyak anak-anak muda di Toraja yang waktu itu mau terima Yesus, mau dibaptis. Terus karena banyak banget anak-anaknya, akhirnya kita bilang, kenapa nggak bikin komunitas aja di Toraja gitu. Kan lumayan tuh, kalian udah banyak banget nih, ada sekitar 20 anak kalau nggak salah waktu kita dibaptis. Terbentuklah komunitas di Toraja waktu itu. Dan sama sistemnya, kita mementori mereka. Terus kalau misalnya mereka ada kayak persoalan-persoalan di dalam hidup, mereka kebanyakan kayak sharing curhat sama leader-leadernya gitu. Pokoknya visi misinya adalah terkait dengan bagaimana kehidupan mereka bisa di-upgrade sampai akhirnya mereka bisa spread out, menyebar, membagikan apa yang sudah mereka dapat. Itu Kogi. Wah, keren sih Kak Dika ya. Jadi ternyata bukan hanya ada di Jakarta, tapi Infinite juga sudah ada di Toraja. Lalu di mana lagi nih Kak Dika? Jakarta itu nggak semua Jakarta sih ya, pusat juga kita belum ada ya. Utara, Barat, Selatan, Timur, Bekasi, Tangsel, Toraja, Cibubur, sama Medan gitu. Oh, oke. Nah, terus saya mau tanya nih Kak Dika ya, mewakili sahabat santuy ini. Kalau ada yang berminat, ingin join nih di Infinite, tentu sesuai dengan lokasi masing-masing ya. Syaratnya apa sih? Ada nggak syarat khusus? Atau nih, ada beberapa orang ya di sebuah daerah kepingin nih di daerahnya juga, ayo dong bikin Infinite gitu. Nah, ada nggak syarat-syarat khususnya biar di daerah itu juga bisa ada Infinite?
Oke. Kalau untuk syarat menjadi member komunitas sebenarnya nggak ada syarat sih. Yang penting kayak lu mau untuk join sama komunitas kita, dan lebih daripada itu lu mau untuk dimuridkan. Itu sih sebenarnya syarat utamanya. Gitu. Artinya mungkin kalau misalnya dimuridkan kan saya Kristen banget ya. Tapi kadang kita juga bilang sama mereka yang non Kristen, mau nggak kalau misalnya kamu belajar sama-sama bareng kita, gitu. Kamu punya kemampuan di bidang apa, yuk sama-sama kita kembangin. Kita leader bisa bantuin kamu untuk menemukan potensi kamu lebih dalam lagi seperti apa. Jadi kalau kita secara syarat sebenarnya nggak ada sama sekali syarat-syarat yang kayak khusus lu mesti umur berapa gitu, nggak ada sih. Apapun bisa bergabung gitu. Terus kalau misalnya ada satu daerah misalnya kepengen bikin, ya it's okay, tapi perlu mentoring leadernya dulu sih Kak. Gitu. Jadi pastikan bahwa di situ ada satu pemimpin yang bisa kita percaya. Gitu. Karena kan nggak mungkin setiap hari kayak aku sendiri atau Audrey pergi menyebar gitu kan ke wilayah-wilayah di Indonesia misalnya, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi pastikan bahwa ada satu pemimpin yang mau dipersiapkan jadi pemimpin Infinite. Sampai akhirnya lewat situ nantinya kayak kita transfer knowledge bagi hidup juga, sampai akhirnya dia bisa juga transfer juga ke member-member yang ada di wilayah mereka gitu. Mantap Kak Dika, lengkap sekali informasinya. Jadi teman-teman juga kalau mau tanya-tanya bisa DM ya ke Instagramnya Infinite. Oke, thank you Kak Dika. Next, fun fact selanjutnya dari Willy ya? Bapak ini baru tahu sih, pengen tahu sih. Katanya bener nggak sih Kak Dika lagi jalanin bisnis properti ya? Properti atau apa gitu? Bener nggak sih? Oke. Ya, betul banget, berhubungan dengan properti sebenarnya. Jadi tahun 2016 atau 17 ya, aku agak lupa, ada temen yang ngajakin untuk, bro kita join yuk di satu company gitu, untuk kayak bikin kantor agency properti gitu. Jadi kita kayak ngebantu kayak pemilik atau developer misalnya untuk kayak ngejualin properti mereka. Nah kita buka jasa itu, jasa marketing lah istilahnya, gitu. Marketing properti. Terus sampai akhirnya kita udah jalanin sampai hari ini. Terus di tengah jalan juga puji Tuhan kasih berkat, istilahnya berkat jaringan lah istilahnya, sampai akhirnya kayak ada orang yang, Dika kan lu kan bisa accounting nih gitu, dan memang jurusan lu accounting, kenapa nggak lu buka aja kantor akuntan gitu kan, kantor jasa konsultan maksudnya. Terus akhirnya gue kepikiran kayak ya bisa juga sih ya kita bikin konsultan, dan akhirnya hari ini selain properti, kepercayaan yang Tuhan kasih buat gua saya pribadi untuk menjalankan usaha adalah usaha jasa konsultan gitu. Jadi kayak ngebantu perusahaan-perusahaan yang bingung ngurusin laporan keuangannya, bingung ngurusin pajaknya gitu. Nah di situ gua hadir untuk menolong mereka. Gitu. Terus di tengah jalan juga tiba-tiba dapat ide, oh iya, khususnya kemarin ya waktu pandemik. Ini kan banyak bisnis-bisnis yang mulai drop, terus kayaknya mereka juga bakal sulit untuk istilahnya ya, untuk growth lagi gitu loh, kalau nggak ada orang yang nolongin mereka untuk memasarkan atau menolong mereka untuk promosi gitu. Akhirnya muncullah ide untuk bikin kantor digital marketing gitu. Jadi kita pengen menolong perusahaan-perusahaan yang mungkin lagi kesulitan masalah promosi, untuk kita promosi secara digital gitu. Jadi kita bantu maintenance sosial medianya, kita bantu bikin websitenya, kalau mereka mau bikin aplikasi kita bantu bikin aplikasinya gitu. Jadi ya hari ini yang Tuhan percayakan adalah usaha di properti, kemudian konsultan akuntansi, sama yang digital marketing gitu. Wah, banyak ya. Accounting, properti, digital accounting lagi. Wah, ini sahabat Tantu yang pengen dipromosiin bisa kayaknya. Apanya nih promosi nih, Bill? Ya, iklan. Masih single gitu promosi nih. Jangan dong. Itu beda. Itu pribadi aja, itu pribadi. Oh, siap. Tapi kalau bisa jodoh juga nggak apa-apa, saya duluan kayaknya. Jodoh ya, oke siap. Berarti Kak Dika tambah ya, berarti ya. Konsultan jodoh. Pasien pertama gue lu ya berarti, Will ya. Oke. Ya pasien pertama. Mantap. Kan Kak Dika juga di gereja aktif tuh. Terus pasti Infinite karena banyak daerah kan pasti juga akan monitoring ya. Terus ditambah ini usahanya udah lebih dari satu nih.
Gimana tuh cara maintenance-nya? Karena banyak anak muda nih hari-hari ini yang masalahnya di situ soal time management. Emang kan kayak gue ini orangnya susah untuk multitasking sebenarnya. Jadi kalau udah ngerjain satu pasti bakal fokus di situ gitu loh. Nah oleh karena itu menyiasatinya adalah untuk Infinite misalnya, untuk Infinite puji Tuhan hari ini sudah ada orang yang full timer di Infinite gitu. Jadi dia menolong selain leaders ya, dia menolong gua untuk kayak membagikan renungan, terus bikin program gitu sehingga apa yang seharusnya ada di pikiran gua dan beban gua bisa kebagi sama orang itu gitu loh. Makanya kayak gue punya usul gini nih, bikin kayak gini nih. Kak, gue punya usul untuk bikin ini dan seterusnya. Dia kayak, gue merasa kayak terbantu banget dengan nanti orang itu. Kalau misalnya oke, programnya kita jalanin. Kalau misalnya butuh sesuatu yang lebih, ya kita pikirin lagi nantinya gitu. Tapi seenggaknya ada orang yang menolong secara intens lah untuk memberikan solusi, memberikan ide untuk Infinite gitu. Sambil mentoring leadersnya juga gitu. Karena kan kebetulan kalau sekarang ini kan juga kita kita masih belum mengadakan pertemuan-pertemuan rutin di komunitas gitu. Kita masih pakai model IG Live, terus kita masih pakai podcast kalau misalnya pas untuk mau bagi renungan, kita kirim-kirim podcast ke teman-teman Infinite. Jadi kita belum pertemuan secara langsung sehingga waktunya masih banyak gitu loh untuk mikirin yang lainnya. Terus untuk gereja juga kan kebetulan sampai hari ini pun masih belum aktif. Artinya kita masih belum bergereja di tempat, kita masih online service. Jadi ya untuk persiapan ibadah online kita hari Minggu rekaman untuk minggu depannya gitu, secara rutin. Sehingga dari Senin sampai Jumat masih bisa untuk terus ngebagi waktunya lagi untuk beberapa usaha ini. Kebetulan kalau yang properti ini kan nggak terlalu ribet-ribet banget sebenarnya. Kita tinggal posting iklan, kalau misalnya nanti ada orang yang mau, kita temenin dia showing atau datang atau kunjungan ke apartemen atau ke rumah yang kita jual. Terus kalau mereka memang suka, yaudah kita bantu urus-urusan izin-izinnya dan seterusnya gitu. Itu kalau properti, saya nggak terlalu ribet. Terus kalau accounting sama digital, ini perusahaan yang gua sama Audrey bangun untuk teman-teman komunitas sebenarnya. Jadi implikasinya selain teman-teman juga diperlengkapi secara rohani, kita juga kepengen nantinya lewat perusahaan ini kita membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang emang mau kerja gitu loh. Dan puji Tuhan hari ini karyawan-karyawan yang ada di accounting partners sama di digital marketing ya anak-anak komunitas gitu. Mereka-mereka yang punya potensi atau punya keahlian di bidang akuntansi dan di bidang digital marketing, kita sama-sama bertumbuh dalam satu perusahaan ini gitu. Dan harapannya sih nantinya bakal besar sehingga membutuhkan banyak orang ya yang kita libatkan pertama-tama teman-teman komunitas gitu, sehingga untuk mengaturnya masih bisa masih bisa dikondisikan lah gitu, sehingga semuanya masih bisa tertata dengan baik. Yang kurang ya jam kencannya aja sih. Aduh. Iya. Jam kencan, apa kabar kami Kak Dika? Aku nggak bisa diginiin. Ups. Punya waktu, tapi nggak punya pacar, gimana tuh? Oh, iya. Ya, bagi sahabat santuy yang juga masih single ya, bisa hubungi kami. Aduh. Oke. Thank you Kak Dika. Next dari David. Ayo David. Fun fact terakhir nih dari tim Santuy Story. Bicara cinta nih ya. Katanya Kak Dika baru aja memutuskan untuk bertunangan ya dengan seorang perempuan yang ternyata anak dari gembala jemaat di gereja Kak Dika sendiri. Itu benar apa enggak Kak Dika? Coba boleh ceritakan ke kami Kak? Iya. Boleh. Itu adalah benar adanya. Asik. Jadi emang Audrey adalah anak gembala dari gereja lokal tempat saya melayani. Tapi gue pelayanan bukan buat dapetin Audrey ya. Karena memang pas kebetulan aja kita doa sama-sama, terus ya Tuhan berkenan lah istilahnya, bahkan dapat peneguhan dari hasil doa istilahnya gitu, sampai akhirnya kita menjalankan hubungan dari tahun 2016. Iya, 2016 betul, sampai hari ini. Terus kapan ya? Aku agak lupa ya. 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, hari Sabtu tuh,
kita bertunangan gitu. Kita bertunangan untuk mengikatkan ini nih cincinnya nih. Sik dipamerin. Aduh. Mengikat, aduh. Jangan iri ya, Bro. Yang satu itu yang iri. Yang paling tua dari kita udah iri. Nah, Kak Dika, boleh nggak kami tahu nih, dari Kak Dika sendiri, menurut Kak Dika sendiri, kapan sih waktu yang paling tepat gitu untuk membangun hubungan dengan seseorang? Karena kebetulan sahabat santuy itu pada bucin semua, Kak Dika. Oh, siap. Sebenarnya gini sih, waktu yang tepat adalah waktu ketika kalian sendiri siap gitu loh, siap untuk komitmen. Karena gini, sejak gua sama Audrey pacaran, kita itu kayak apa ya, pola pikir kita diubahkan tentang sebuah hubungan gitu. Yang dulu mungkin kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah dengar kesaksian gua, walaupun waktu itu gua cupu, tapi agak sedikit ini sih suka gonta-ganti pacar gitu loh, bro. Jadi gara-gara gue jelek gitu kan, terus akhirnya kayak gue kepengen menunjukkan sama orang-orang bahwa ini loh, walaupun gue jelek, gue punya pacar banyak, ganti. Jadi ya kayak seminggu putus, terus 4 hari putus, gitu waktu SMA. Parah banget ya sih. Terus setelah ketemu sama Audrey ini, gue berpikir gini, ternyata pacaran itu bukan cuma sekedar kita mau cari kebahagiaan gitu loh. Karena kalau kita mau bahagia dengan berpacaran kayaknya salah gitu. Justru pala pacaran itu salah satu keputusan gitu. Keputusan untuk kita mau belajar mencintai satu wanita atau satu pria gitu loh. Jadi kalau misalnya kita belum siap mencintai satu pria atau satu wanita, ya udah nggak usah pacaran dulu gitu. Karena cinta itu masalah keputusan gitu loh. Bukan cuma soal perasaan doang. Gitu. Kalau soal perasaan, misalnya gini, ada firman Tuhan yang bilang bahwa lu itu mesti mengasihi musuhmu gitu, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau ngomongin tentang perasaan, nggak mungkin kita bisa mengasihi musuh kita, yang namanya musuh ya tetap musuh gitu. Tapi kembali lagi bahwa mengasihi atau mencintai itu bukan soal perasaan doang, tapi soal keputusan. Hari ini gue memutuskan untuk jatuh cinta sama satu orang. Hari ini gue memutuskan untuk mengasihi orang yang gue benci gitu. Itu kan soal keputusan, termasuk pacaran. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah siap untuk berpacaran, berarti teman-teman harus betul-betul siap untuk mencintai satu wanita atau satu pria doang, sampai akhirnya teman-teman masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi gitu. Keren banget Kak Dika, berarti yang saya tangkap ini lu pengen bangun hubungan sama seorang itu adalah keputusan, bukan cuma sekedar coba-coba gitu ya Kak Dika ya, bukan berdasarkan perasaan betul. Senang atau nggak senang gitu, tapi keputusan tepatnya, keputusan tetap di hati lu. Nah yang terakhir nih Kak, saya pengen nanya nih, kayak dari Kak Dika sendiri tips and triknya nih buat orang-orang yang kita tahu nih banyak anak muda zaman sekarang tuh kayaknya pengen cepet-cepet gitu loh, padahal usianya belum cukup ataupun pekerjaan juga mungkin belum ada atau pendidikan belum kelar. Gimana sih tips and trik buat teman-teman khususnya anak-anak muda juga sahabat-sahabat santuy yang nonton supaya kita bisa dapat jodohnya itu tepat waktu, juga takut akan Tuhan, seiman dengan kita dan mendukung pelayanan kita. Dari Kak Dika sendiri, gimana Kak tips and triknya buat kita? Yang pertama, ya mau nggak mau kita harus berdoa. Gue dengar kesaksian Audrey secara pribadi ya. Dia itu doain tentang pacar itu dari dia kelas 2 SMP kalau nggak salah. Gitu. Dari kelas 2 SMP dia udah ngedoain, Tuhan gue mau punya pasangan hidup, mau punya suami yang kriterianya gini-gini, takut Tuhan, terus tanggung jawab dan seterusnya gitu loh. Dan singkat cerita kayak gue dipertemukan sama Tuhan kepada Audrey gitu, dan Audrey ketemu sama gue, dan akhirnya kita menjalin satu hubungan yang lebih serius gitu loh. Dan gue rasa gini, bukan hal yang mustahil kok untuk kita meminta pasangan yang terbaik dari Tuhan gitu loh. Karena ya kalau misalnya mau dibilang pasangan itu jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia sebenarnya. Kalau buat gue pribadi sama Audrey kita sepakat bahwa jodoh di tangan Tuhan. Itu Tuhan yang sudah menentukan yang terbaik buat kita sebenarnya, tinggal kita mau datang sama Tuhan untuk kayak Tuhan yang mana yang memang Tuhan pilihkan buat saya gitu. Kalau misalnya jodoh di tangan manusia, ya udah kapanpun lu bisa memutuskan sama siapapun gitu loh. Tapi ya salah atau rugi lu tahu sendiri gitu loh. Tapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke depan sama Tuhan, khususnya pasangan hidup sama Tuhan, percaya bahwa someday kalian bakal ditemukan sama orang yang benar-benar tepat gitu loh. Pasti tetap ada masalah juga, tetap ada gontok-gontokan juga, tapi disitulah kita dilatih gitu. Dan kita nggak akan gampang untuk putus begitu aja gitu loh.
misalnya kayak gue udah marah banget sama Audrey bilang, Kak, kita putus misalnya, atau Dri, kita mau putus gitu. Pasti kayak apa ya, kayak ada dorongan untuk kita tetap ngikat gitu loh. Karena apa? Karena kita sudah saling percaya satu sama lain bahwa kita berdua memang Tuhan tentukan bersama gitu. So, baik buruknya gue, baik buruknya Audrey, ya mesti kita sama-sama tahu dan kita sama-sama doain bareng-bareng gitu. Jadi ya, sekali lagi, sekalipun pasangan dari Tuhan, belum tentu segala sesuatu juga mulus-mulus. Tapi percaya bahwa walaupun nggak mulus, tapi itu menjadi salah satu langkah untuk kita belajar. Untuk belajar, untuk kayak merendahkan diri satu sama lain, belajar untuk kita punya pikiran yang lebih terbuka, bertanggung jawab sama keputusan, dan seterusnya. Gitu. Wow, gokil banget. Jadi ternyata yang saya tangkap nih dari Kak Dika, bahwa ketika lu masih sekolah, lu masih kuliah, bagian lu adalah justru berdoa, justru tanya sama Tuhan, bukan lu cari-cari terus pengen coba sana coba sini. Justru harus bawa kepada Tuhan. Dan kalaupun udah dapat yang dari Tuhan pun nggak luput dari masalah ya Kak ya. Tetap aja ada masalah, tapi lu bisa lewatin bersama Tuhan dengan masalah. Thank you banget Kak Dika. Saya sangat terberkati. Sama-sama. Dan tidak akan kembali menjadi bucin. Iya. Nggak tahu kalau 2 orang lagi masih bucin atau enggak. Yang satu ini sih masih gitu. Waduh. Oke, yang mana? Lagi dong. Satu lagi. Pertanyaan satu lagi jelas. Nih. Kan tadi kan tips and trick yang bagi yang pengen jalin hubungan nih kan. Nah, ini gimana nih Kak? Kalau sama tips and trick sama anak-anak yang banyak sih, bahkan teman-teman yang curhat, kadang juga mungkin banyak sahabat-sahabat santai yang juga ngalamin gitu. Yang dia jalin hubungan sudah terlanjur ya, misalnya kayak sudah terlanjur jalin hubungan dan juga kayak mungkin bahkan kayak ngelakuin sesuatu yang nggak baik pada sebelum waktunya, dan mungkin saya ngelakuin negatif sebelum waktunya. Nah ini tips and triknya untuk baik kedepannya gimana nih Kak? Misalnya kayak harus putus atau gimana gitu loh menurut Kak Dika tips and triknya. Yap. Kalau buat gue sendiri, yang paling penting adalah, ini bukan kita sok rohani ya, tapi memang yang paling primary, yang paling utama adalah kita berdoa gitu loh, tanya sama Tuhan, gue udah terlanjur nih ngelakuin sesuatu yang buruk atau ngelakuin sesuatu yang najis sama pacar gue hari ini gitu. Tapi gue pengen tanya sama Engkau Tuhan, apakah betul wanita ini atau pria ini adalah yang Tuhan pilihkan buat gue? Gitu. Sampai betul-betul confirm gitu loh. Dan yang gue percaya gitu loh, suara Tuhan itu kan nggak cuma suara yang kayak audible, yang kayak Tuhan ngomong sama kita langsung, tapi bisa juga lewat situasi, lewat pengalaman, lewat orang di sekitar kita, akan menunjukkan tanda-tanda bahwa Tuhan lagi ngomong sama kita gitu. Dan pekalah melihat tanda-tanda tersebut gitu loh, sampai akhirnya kalian bisa memutuskan bahwa oke, gue mau lanjut sama orang ini atau enggak gitu. Dan sekali lagi, hasil doa inilah yang paling penting sebenarnya. So kalian nggak asal memutuskan sebuah hubungan, mengakhiri atau memulai sebuah hubungan tanpa adanya doa gitu. Kalau misalnya kalian nggak berdoa, kalian bakal banyak nyesalnya lah, banyak salah keputusannya laginya. Tapi ketika kita berdoa, at least ketika keputusan itu kita harus berakhir sama perempuan atau sama pria yang sekarang bersama dengan kita, tapi karena kita sudah berdoa, kita lebih lega dan kita nggak merasa bersalah. Gitu. Terus sempat ada yang kayak, Kak, gue udah berpuasa nih Kak, berapa hari gitu, tapi kayaknya gak ada suara Tuhan gitu. Akhirnya gue maksain tuh jalan hubungan lah sama cewek yang gue suka gitu. Nggak lama kemudian, 2 bulan kemudian mereka putus gitu. Terus akhirnya mereka kayak nyalain keadaan dan seterusnya. Akhirnya gue cuma bilang sama mereka, kalau misalnya kalian belum confirm tentang jawaban dari Tuhan, kenapa kalian berani melangkah? Kalau kalian berani melangkah, berarti kan harus terima konsekuensinya. Kalian nggak boleh nyalain siapapun, apalagi nyalain Tuhan. Gitu. So, kalau kita memang betul-betul sudah terlanjur nih, teman-teman sudah terlanjur menjalin hubungan yang belum dapat kayak toksik atau keliru, doakan aja gitu. Salah satu ngajaklah untuk kayak doa duluan gitu loh. Kita doa sama-sama yuk. Kayaknya hubungan kita udah agak menyimpang jauh. Kita tanya sama Tuhan yuk, kira-kira Tuhan berkenan nggak sih sama hubungan kita? Kalau memang Tuhan nggak berkenan, gue berharap lu dengar suara Tuhan, gue dengar suara Tuhan, atau kita sama-sama tahu tanda-tandanya, sehingga ketika putus nggak ada benci-bencian, nggak ada saling merugikan satu sama lain gitu loh. Karena apa? Karena dua-duanya sudah confirm sama kehendak Tuhan gitu. Wah, sangat relate ya. Saya yang gue dapet sih ya, ketika lu pengen jalin hubungan atau ketika lu sudah pun dapat hubungan itu sudah jalin hubungan ya,
terbalik doa ya, maksudnya balik doa supaya ya lu dapat jawaban yang pas, yang nyaman buat lu, yang pas lah pokoknya gitu ya tadi. Betul, yang thank you, tepat ya. thank you. Siap, Will. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat santuy ya. Hari ini perbincangan kita cukup lengkap, mulai dari main games bareng ya, ngomongin soal masa lalu udah, ngomongin soal pelayanan udah, soal pekerjaan udah, sampai ke soal membangun hubungan ya. Kita udah bincang-bincang dengan santuy, dan thank you banget Bro Dika sudah meluangkan waktu nih join sama kita di Santuy Story. Thank you Kak Dika Permana. Sama-sama Kogi dan teman-teman. Siap. Dan jangan lupa sahabat-sahabat santuy untuk menjawab pertanyaan dari David tadi ya, untuk mendapatkan hadiah pulsa sebesar 100.000. Lumayan loh hari gini ya kan, cuma jawab di kolom komentar. Nah, dapat pulsa. Yang penting subscribe dulu channel Santuy Story dan juga follow IG santuy @santuy.st ya. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Santuy Story, santuйnya kita. Iya, di sini. Bye-bye. Santuy Story, santunya kita, ya di sini.